Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam Gema Paulus edisi Rabu 5 November 2025 bersama saya, Romo Stefan OFM. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini adalah hari biasa ke-31. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, perikop Injil yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah salah satu perikop yang paling jelas yang menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus adalah suatu keputusan yang membutuhkan totalitas. Ketika orang banyak mengikuti dia, ia tidak menyatakan sebuah popularitas. Ia justru membalikan pemikiran yang populer itu. Dia menyatakan sesuatu yang radikal dan menuntut. Dia mengajak kita untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas puncak dalam hidup kita. Dia mengatakan bahwa jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci adalah sebuah gaya bahasa yang hiperbola. Dalam konteks Ibrani, kata ini adalah kata yang digunakan untuk menekankan prioritas mutlak. Yesus tidak menyuruh kita secara literal membenci keluarga yang tentu saja melanggar hukum kasih atau bahkan pada saat itu melanggar hukum Taurat. Ini adalah suatu tuntutan agar kasih kita kepadanya jauh melampaui dan lebih unggul dari kasih kita kepada siapapun, termasuk keluarga terdekat dan bahkan nyawa kita sendiri. Mari kita bertanya-tanya, siapa dalam hidup kita yang paling utama? Apakah ada orang atau hubungan dalam hidup kita yang jika diminta untuk memilih akan
kita utamakan di atas kehendak Kristus, mudah saja kita melepaskan Kristus demi orang-orang itu, demi hubungan-hubungan itu. Ini juga menuntut kebebasan batin dari segala keterikatan emosional yang dapat menghalangi ketaatan penuh kepada Kristus. Ada banyak contoh. Hidup membiara, kaum tertabis adalah orang-orang yang harus siap melepaskan segala sesuatu demi Kristus, dan melalui pengucapan kaul-kaul, melalui tabisan, dia berkomitmen untuk itu. Menikah juga begitu. Dalam pernikahan, pasangan berjanji di hadapan Kristus. Janji adalah sebuah kata yang menuntut hingga maut memisahkan. Dan janji itu diikat dalam Kristus. Itu berarti bahwa keluarga itu diikat mengarah kepada pandangan yang sama, yaitu Kristus sendiri. Begitu juga dengan pergulatan kita dalam pekerjaan dan pelayanan. Hal lain yang ditekankan Yesus adalah memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Makna memikul salib pada zaman Yesus adalah eksekusi mati. Memikul salib berarti siap untuk mati. Dan dalam hal ini, siap mati demi Kristus. Ini berarti kita harus setiap hari bersedia menolak keinginan diri sendiri, menanggung rasa malu, kesulitan, atau penderitaan apapun yang datang sebagai konsekuensi dari kesetiaan kita kepadanya. Mari kita bertanya-tanya, mungkin sekali kita salah mengatakan bahwa penderitaan kita adalah salib. Penderitaan yang Kristus tuntut bukanlah penderitaan akibat kesalahan kita sendiri, melainkan penderitaan demi nama dan kebenarannya. Maka kalau kita mengatakan, ini salib saya, salib itu disebut salib Kristus kalau kita menanggungnya demi kebenaran, demi Kristus, bukan karena sebuah hukuman akibat kesalahan kita. Kita juga merenungkan kematian diri sendiri. Salib adalah tentang mengakhiri diri yang lama dan hidup hanya demi Kristus. Apa kita siap mati demi Kristus? Dalam panggilan seperti ini, Yesus memberikan perumpamaan yang menarik mengenai pembiayaan membangun menara dan persiapan untuk berperang. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang total, menjadi orang yang membuat keputusan dengan penuh integritas. Kita siap memulai, kita siap melewati semua proses yang mungkin ada, dan pastinya tentu ada, dan kita punya komitmen dalam diri kita untuk terjun sampai akhir. Demi Kristus juga. Kita memulai hidup membiara, hidup tabisan, harus sampai akhir. Kita memulai hidup berkeluarga, harus sampai akhir. Kita setia dalam pekerjaan dan pelayanan, harus sampai akhir. Maka marilah saudara-saudari, kita menjadi murid Tuhan Yesus yang benar-benar menjadikan Dia sebagai segalanya bagi kita. Kita siap untuk menanggung kerugian, melepaskan hal-hal yang melekat dalam diri kita, termasuk orang-orang yang kita cintai, demi kasih kepada Kristus yang lebih besar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh rahmat-Mu, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah kami menjadi murid yang setia. Setia kepadamu, setia kepada gereja-Mu, sampai akhir hayat kami.
Semoga kami siap seperti Engkau memikul salib kami masing-masing demi nama-Mu, demi kebenaran-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.